Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, mungkin masih ada HP yang aktif, mohon untuk di mode silent atau dimatikan saja. Pagi hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, ya, peristiwa turunnya Roh Kudus. Biarlah masing-masing kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sebelum itu kita akan ambil waktu teduh sejenak. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah pencipta langit dan bumi serta isinya Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Kau sudah nyatakan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu tempat ini hari lepas hari. Dan kami juga mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di waktu istirahat malam hari, sehingga pada pagi hari ini Bapa, Engkau izinkan kembali kami datang di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Bapa, biarlah pagi hari ini kiranya Engkau senantiasa memberikan kerinduan kepada kami. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, baik yang ada di Zoom online, mungkin yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mungkin juga yang mengalami beban berat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bila Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan buat jemaat kami yang mengalami sakit penyakit dan juga yang mengalami beban berat ataupun mengalami persoalan. Biar Tuhan Kau memberikan jalan keluar serta pengimpulan bagi mereka Bapa. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, baik kolektan, penerima tamu, LCD, WL, singer, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap benih yang ditaburkan tidak jatuh di tepi jalan ataupun jatuh di tanah berbatu ataupun di semak duri, namun jatuh di tanah yang subur, yaitu setiap hati kami yang mau mendengarkan dan melakukan kehendak firman Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap peralatan yang kami gunakan, baik sound system, LCD, wifi, dan juga listrik Bapa. Biarlah semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa hadir dalam setiap hati kami, supaya pagi hari ini kami boleh Engkau layakan Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Terpujilah Allah. Terpujilah hikmatnya kekal, begitu kasihnya tuh dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, kuatlah dunia, bergema mendengar suaranya. Bapa dan Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan.
pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengundang untuk anak-anak sekolah minggu maju ke depan. Bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, saya senang lihat anak-anak ya, dengan antusias mereka menyanyi dan menari, apalagi rejoicing. Ya, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kepada kami hati yang penuh sukacita. Juga anak-anak kami boleh menyanyi, memuji Tuhan dengan sukacita. Tuhan, sebentar lagi anak-anak kami akan mengikuti acara C4C. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuka hati dan telinga mereka untuk mendengar firman Tuhan. Buka mulut mereka untuk dapat memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap guru yang mengajar hari ini. Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat mengikuti C4C. Kita akan memujikan pujian untuk pengakuan dosa. Sebelum kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita menyanyikan jiwaku terbuka. Untukmu Tuhan.
seperti pujian ini ya Tuhan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu. Biarlah Engkau menyelidiki hati kami, memeriksa hati kami. Dan kami mau mengakui segala kekurangan kami. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Apa yang menjadi kekurangan kelemahan kami, Engkau tahu ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Dan kami mau melepaskan dosa yang kami sembunyikan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami supaya Tuhan memimpin, Tuhan menolong, supaya kami boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kerinduan kami Tuhan, Engkau mengampuni kami, Engkau menyucikan kami, dan Engkau melayakkan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Engkau jaga, Engkau sertai, dan Engkau berkati. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya, jikalau kami mengakui segala dosa kami, Engkau juga akan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26, kita akan baca bersama-sama. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah pagi hari ini setiap kita mempersiapkan diri kita untuk kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di dalam minggu pagi hari ini. Ku rasakan kehadiran-Mu
Saatku, saya undang jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau merenungkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam hidup kita selama 1 bulan ini. Terima kasih Tuhan buat kehidupan kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini biarlah kami selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kami, karena kami mau merasakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Selamat pagi kita mau katakan ku angkat hatiku, ku pandang
kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, saat ku sembah Kau Tuhan, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorak pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk, berikan salam, senyuman yang paling manis buat saudara-saudara kita. Biarlah pagi hari ini kita mau minta Tuhan, satukanlah hati kami untuk selalu memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat Tuhan kami menyembah. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Biar lebih semangat, mari saya undang kembali bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, semua bangsa-bangsa akan mengaku Yesus Tuhan.
semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Biarlah kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Tetap bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau lebih semangat karena anggur baru tercurah buat kita di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, memenuhi saya dan saudara semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dihapus, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Biar sukacita Tuhan selalu melimpah atas kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey! Anggur baru tercurah, penuhi umatnya sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah di umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah di umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa Tuhan, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Biarlah hati kita penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita akan benarkan Mazmur bagi akan dibacakan oleh Saudara Richard.
Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang memberi kenarakan aku. Di dalam kesesakan Kau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang besar, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah, Tuhan yang memilih baginya orang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Tapi Engkau telah memberi sukacita dalam hatiku, lebih sukacita ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membuat aku hidup aman. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian. Biarlah Roh Allah itu selalu hidup dalam hidup kita, menjaga kita, dan menuntun kita untuk selalu tetap berada di dalam jalurnya Tuhan. Kuasa-Mu membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati
kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasamu, menyatakan kebesaran kuasamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang hidup, Allah yang mengizinkan kami untuk tetap hidup sampai hari ini, Allah yang kami percaya mendatangkan kebaikan dalam semua kehendaknya di dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang kiranya boleh mengingatkan kami bahwa Roh Kudus-Mu tercurah atas setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah firman ini boleh memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami boleh melewati hari-hari kami lagi bersama-sama dengan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Tuhan jemaat-Mu boleh memahami dan mengerti tentang firman yang disampaikan pada hari ini. Dan berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Kalau saya bilang selamat hari Pentakosta, Bapak Ibu jawab juga selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta. Dari tadi saya menunggu dari awal sampai akhir ini gak ada yang bilang selamat hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan Pentakosta, suatu peristiwa hebat yang terjadi, yang Allah janjikan dan Allah kehendaki bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasalnya yang ke-15. Pasalnya yang ke-14 ayat yang 15 sampai 21. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai 21. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan membacanya secara responsoria atau bergantian. Saya ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, begitu seterusnya sampai ayat 21 kita baca bersama-sama. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Barang siapa memegang perintahku, sama-sama ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Satu lagi kita buka di Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai 13. Dari kitab Kisah Para Rasul, ayat yang pertama sampai 13, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita membacanya secara responsoria lagi. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua sampai ayat yang ke-13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit.
Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis, bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, suatu kali Pendeta Stephen Tong diundang untuk berkhotbah di negara Rusia. Negara Rusia pada saat itu adalah negara komunis. Negara yang mengesampingkan masalah agama dan lain-lain. Pada saat itu, gara-gara itu negara komunis dan dilakukan ibadah atau KKR itu secara diam-diam, maka KKR itu dilaksanakan di stasiun kereta api bawah tanah. Mereka diundang ke stasiun kereta api bawah tanah untuk beribadah KKR, dan yang membawakan firman Tuhan pada saat itu diundang adalah Pendeta Dr. Stephen Tong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah itu berjalan dengan baik. Pak Stephen Tong khotbah, ada penerjemah yang menyampaikan dalam bahasa Rusia kepada jemaat itu. Hari pertama berjalan baik, hari kedua berjalan dengan baik ibadahnya. Pada hari yang ketiga, sang penerjemah ditangkap oleh komunis. Sehingga mereka pada acara puncak tidak ada lagi penerjemah. Akhirnya Pendeta Stephen Tong malam itu menangis berdoa. Dia bilang, Tuhan, saya ini cuma bisa bahasa Inggris. Jadi saya akan berkhotbah dengan menggunakan bahasa Inggris, dan di atas segalanya itu tolonglah saya. Akhirnya Stephen Tong berkhotbah pada hari itu dalam KKR terakhir puncak ibadahnya pada saat itu. Dan setelah beribadah, sang ketua panitia menyalam Pak Stephen Tong dan berkata, Pak, jika kami tahu bahasa Rusia Bapak tadi sebagus itu, kita tidak perlu pakai penerjemah. Lalu Stephen Tong bingung karena dia berkhotbah menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus membantu orang percaya dalam teks ini Kisah Para Rasul untuk berkata-kata tentang perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca Yohanes tadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang janji Kristus bahwa akan ada seorang penolong, seorang penghibur yang lain. Dalam beberapa tafsiran dikatakan menurut letterleknya, penghibur yang lain ini adalah pribadi yang lain dari Yesus sendiri. Tapi pribadi yang lain ini memiliki kapasitas yang sama dengan Kristus. Dan itulah Roh Kudus yang dijanjikan untuk diberikan atau dicurahkan kepada para rasul dan para orang percaya. Kalau khotbah tentang Roh Kudus ini saya ingat Bang Ando. Bang Ando selalu punya bahasa itu kejatuhan Roh Kudus. Roh Kudusnya bisa jatuh menimpa para rasul, saya heran juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan kita, roh yang menolong kita, yang menuntun kita, yang menginsafkan kita dan menjaga kita untuk tetap berada di jalan daripada Kristus. Untuk tetap berada di jalan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu jika Bapak Ibu berbuat salah atau berbuat dosa dan ada rasa menyesal di dalam hati Bapak Ibu setelah bahkan sebelum melakukannya, berarti Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, menginsafkan kita, setiap orang yang percaya, yang menerima Kristus, untuk tetap berjalan sesuai dengan jalan yang Kristus berikan di dalam kehidupan orang yang percaya. Beberapa minggu yang lalu Pak Vicky khotbah di sini tentang tragedi di Sidokare. Malam itu Roh Kudus sudah mengingatkan beliau untuk tidak makan malam. Tapi setelah beliau mendengar babi, langsung beliau bilang, ayo kita gas. Saya juga, ya ayo juga kita gas. Namanya babi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan akhirnya beliau bilang, saya ini gara-gara karis ini akhirnya saya melanggar komitmen. Beberapa minggu kemudian kami pergi ke Bali bersama-sama. Sampai kami di Bali juga kami makan babi lagi. Dan beliau ngomong lagi, saya ini sebenarnya sudah komitmen tidak makan babi malam-malam. Tidak makan lagi malam-malam. Tapi gara-gara karis ini, saya jadi makan lagi. Saya selalu dikambing hitamkan jadinya. Padahal mana ada kambing sebesar saya, ya kan? Akhirnya saya berpikir, berarti harus pergi ke Bali supaya Pak Vicky bisa makan babi setiap hari. Supaya ada yang disalahkan kalau Pak Vicky melanggar komitmennya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengingatkan setiap orang percaya untuk tetap berjalan di jalan yang Kristus sediakan bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu, setiap tahun kita merayakan Pentakosta. Setiap tahun kita beribadah dan mengatakan hari Pentakosta. Pertanyaannya adalah apa makna dari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang saya berpikir bahwa hari Pentakosta ini sering agak dikucilkan dalam tanda kutip. Sebagai hari yang dianggap ya biasa aja, hari Minggu aja, cuma namanya Pentakosta gitu. Bapak Ibu, Pentakosta adalah satu peristiwa penting yang di dalamnya terdapat yang namanya penggenapan daripada janji Allah. Allah menjanjikan bahwa akan datang Mesias untuk menebus orang berdosa dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan dalam Yohanes yang kita baca tadi, Kristus menjanjikan akan datang penghibur yang akan menemani kita untuk selama-lamanya orang percaya. Hal ini mengatakan bahwa Allah selalu menepati janjinya, tepat dan tidak pernah terlambat atau tidak pernah terlalu cepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Allah baik itu kalau kita baca pada saat Allah menciptakan dunia, manusia jatuh ke dalam dosa, sampai kepada setelah Allah menebus manusia di dalam diri Yesus Kristus, semua yang Allah janjikan tergenapi, terpenuhi di dalam diri kita. Maka dari itu jika hari ini Bapak Ibu merasakan banyak masalah, banyak tekanan, ada hal yang setiap hari mungkin menjadi problema dalam hidup Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa jauh sebelum hari ini Allah sudah menggenapi janji-janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus berbicara tentang kasih Allah. Kenapa? Karena setelah penebusan, setelah Kristus mati bagi dosa-dosa kita, kita ditebus dan diselamatkan. Bapak Ibu, kita harus tetap menjalani kehidupan ini. Setelah Bapak Ibu terima Yesus, tidak serta-merta Bapak Ibu langsung mati terus ke surga. Tapi Bapak Ibu harus terus menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Dan kita adalah manusia yang bernatur dosa. Kita adalah manusia yang tidak bisa lepas dari pergumulan dosa. Maka dari itu setelah Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya untuk naik ke surga mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya. Yesus tahu murid-muridnya ini tidak akan bertahan lama jika mereka berjalan dengan kekuatan mereka sendiri. Maka Yesus katakan akan ada Roh Kudus yang menuntun kehidupan orang yang percaya. Bapak Ibu, kita diciptakan, kita ditebus, kita diselamatkan, disiapkan tempat untuk kita ke surga. Bahkan selama di dunia, Tuhan memberikan rohnya untuk mendampingi kita berjalan sampai kepada akhirnya nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia tidak mampu berjalan lurus di dalam koridor Allah dengan kekuatannya sendiri. Manusia tidak mampu berjalan lurus di dalam ketetapan Allah dengan kemampuannya sendiri. Manusia memerlukan Allah, memerlukan Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan apa yang Allah firmankan.
di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta juga berbicara tentang kasih Allah yang sifatnya universal. Kalau kita baca dalam teks tadi, Bapak Ibu, pada saat itu rasul-rasul itu sedang berkumpul. Mereka berkumpul, Roh Kudus turun, lalu mereka berbicara bahasa-bahasa yang seperti dikatakan tadi, bahasa Arab, bahasa Kreta, bahasa ini segala macam, yang menarik perhatian orang. Jadi orang-orang ini bukan lagi berkumpul sama para rasul, enggak. Para rasul lagi kumpul, mereka ini lagi di sekitar-sekitar situlah. Tiba-tiba mendengar ada bahasanya. Saya kalau di perantauan, apalagi di Jawa ini, kalau ada dengar orang bahasa Watak, saya datangi. Oh, berarti ini satu kampung saya ini. Jadi oleh karena dia mendengar ada bahasa dari negaranya, dari asalnya yang disampaikan, maka dia datang. Mereka berkerumun karena bahasa-bahasa mereka diperdengarkan. Padahal mereka sedang di tanah perantauan. Waktu saya merenungkan hal ini, saya kadang-kadang pikir juga, ini horor juga sebenarnya. Tiba-tiba kok Heri bicara bahasa Batak. Saya bicara bahasa kek. Orang-orang dengar kan horor. Kok bisa gitu loh. Tiba-tiba Pak Franky pakai bahasa Sumba. Jadi waktu itu akhirnya mereka berkerumun karena mendengar. Dan dikatakan bahwa mereka berbicara sesuai dengan asal kita. Artinya logatnya, dialeknya itu sesuai dengan bahasa mereka di sana. Saya sudah 8 tahun lah di Jawa ini. Berusaha untuk bahasa Jawa. Berusaha untuk ngomong medok itu nggak bisa. Ngomong medok paling 1 menit, pas 2 menitnya Medan lagi balik. Jadi dalam teks ini dikatakan mereka berbahasa dialek, logatnya itu pas dan sempurna dengan bahasa asal orang-orang di Mesir, Kreta dan lain-lain. Waktu saya SMA saya tanya pernah bapak saya, Pak, kenapa mereka ini nggak ada ngomong bahasa Batak di Alkitab ini waktu Roh Kudus turun? Karena bapak saya bilang, ya karena nggak ada orang Batak. Jadi Roh Kudus itu, kenapa bahasa-bahasa ini yang dipilih? Karena memang orang-orang yang dari daerah itu yang kebetulan sedang ada, bukan kebetulan sih, Allah kehendaki sedang berada di situ. Jadi misalnya kalau kenapa pakai bahasa itu ya? Karena orang-orang itu orang-orang Kreta, orang Arab yang lagi di situ. Kenapa nggak ada bahasa Inggris ya? Karena nggak ada orang Inggris di situ. Kenapa nggak ada bahasa Batak ya? Karena nggak ada orang Batak juga di situ. Jadi bahasa Roh Kudus itu tertib, Roh Kudus itu tercurah dengan baik dan tidak ada gerasa gerusu, maksudnya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya sesuai dengan tempat dan konteks kejadian yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam hidup Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus hadir di dalam hati dan pikiran kita untuk menuntun kita, menjaga kita selama kita hidup di dalam dunia. Makanya jika Bapak Ibu merasa menyesal melakukan sesuatu yang salah, bersyukurlah karena Roh Kudus ada di sana. Karena Allah juga menyukai penyesalan. Makanya di Roma dikatakan bahwa celakalah mereka yang tidak menyesal akan dosa-dosanya. Karena penyesalan itu biasanya datang dari Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan Allah. Jadi makna Roh Kudus tidak hanya berbicara tentang kata-kata, tidak hanya berbicara tentang nubuat-nubuat, tapi juga berbicara tentang bagaimana kasih Allah yang besar dicurahkan kepada manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali teman saya namanya Jendra Siaan, jadi beliau ini udah gembala di Kalimantan. Dia pelayanan weekend, jadi di kampus kami itu ada namanya pelayanan weekend. Jadi dia pelayanan weekend, pergi ke satu gereja untuk pelayanan. Nah di gereja itu mereka pelayanan. Nah si pendeta ini atau gembala ini menuntut hamba Tuhan itu harus bisa berbahasa roh. Akhirnya teman saya ini bingung kan, setelah mereka nggak ada satupun yang bisa berbahasa roh, karena satu dari HKBP, satu dari GKPA, satu dari GKPI. Akhirnya mereka keluar, waktu selesai ibadah pendetanya katakan gini, kalian ini nggak diurapi Tuhan. Kenapa Pak? Kalian nggak bisa bahasa roh berarti kalian tidak diurapi Tuhan.
Akhirnya dia pulang, dia mikir, nggak benar ini, dia pikir. Setelah 1 minggu kemudian dia datang lagi pelayanan di sana. Akhirnya dia WL, pada saat pujian dia pakai bahasa Batak. Pada saat pujian itu dia berkata-kata dengan bahasa Batak. Setelah ibadah, pendeta mentor tadi bilang sama dia, kamu ini punya potensi. Kamu ada potensi untuk berbahasa roh katanya. Akhirnya dia sampaikan sama saya cerita itu, besok minggu depannya kami berdua datang ke sana. Akhirnya kami berdua lah pakai bahasa Batak di tempat itu. Dan cuma kami berdua yang ngerti artinya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahasa roh tidak hanya berbicara soal bagaimana saudara berkata-kata tentang pujian kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus berbicara tentang bagaimana saudara hidup di hadapan Tuhan. Bagaimana saudara hidup dan taat kepada Kristus dengan firman-Nya. Roh Kudus berbicara tentang kasih Allah yang besar kepada manusia. Roh Kudus berbicara tentang penggenapan janji Allah di dalam hidup manusia. Dan Roh Kudus berbicara tentang kasih Allah yang universal. Kasih itu tidak hanya tertuju kepada orang Yahudi atau orang Israel, tapi kasih itu ada untuk seluruh dunia. Makanya Yohanes katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia yang dimaksud dalam Yohanes tidak berbicara tentang bumi ini, tapi berbicara tentang tata surya, berbicara tentang jagat raya. Jadi kalau hari ini di Jupiter sana, di planet Mars, di planet Saturnus, Uranus, ada orang, ada makhluk hidup, mereka juga tidak lepas dari objek kasih Allah. Itulah besarnya kasih Allah bagi setiap orang di dalam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah orang menerima Roh Kudus, maka harus ada perubahan yang terjadi di dalam hidupnya. Setelah orang menerima Kristus dan hidupnya dituntun Roh Kudus, harus ada perubahan yang terjadi. Jika orang menerima Kristus dan Roh Kudus turun di atasnya, dia bilang, dan tapi tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya, perlu dipertanyakan, apakah benar-benar Roh Kudus yang turun atas dia atau roh halus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak dari pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya hanya satu, yaitu pertobatan. Dampak dari turunnya Roh Kudus ke dalam hidup manusia yaitu pertobatan. Setelah Roh Kudus turun, maka pertobatan itu akan terjadi kepada orang yang dicurahkan Roh Kudus, kepada orang yang percaya kepada Kristus. Dan perlu dipertanyakan, jika dia mengatakan bahwa dia sudah menerima Roh Kudus tapi tidak ada pertobatan di dalam dirinya, itu adalah hal yang perlu dipertanyakan. Karena dampak dari pencurahan Roh Kudus adalah pertobatan. Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa dampak dari pertobatan itu yang pertama berbicara tentang pertobatan pikiran dan hati. Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang Kristen, orang percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dibaharui hari lepas hari. Jika orang menerima Yesus dan dia menerima Roh Kudus, berarti orang itu harus mengalami yang namanya transformasi pikiran, transformasi hati. Hidupnya harus bertransformasi. Kenapa? Karena dia harus meninggalkan kehidupannya yang lama dan hidup dalam hidupnya yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima Kristus, pertobatan terjadi di dalam hidup kita oleh pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, menyentuh pikiran dan hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyentuh mulut dan lidah. Setelah pemikiran kita dibaharui, perkataan kita juga harus mengalami pertobatan. Jangan sampai mulut yang sama kita pakai untuk memuji Tuhan adalah mulut yang sama yang kita pakai untuk mencaci orang. Jangan sampai mulut yang sama yang kita pakai untuk memuji Tuhan adalah mulut yang sama yang kita pakai untuk merendahkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa seperti yang Pak Amos di sini pernah bilang, masalahnya masalah mulut. Masalah makan buah. Gara-gara dia lihat buahnya bagus, enak. Akhirnya dia lihat pikirannya ke situ, setelah pikirannya ke situ, mulutnya ngikut.
kejatuhan manusia ke dalam dosa. Bicara soal makanan, soal tidak mampu menjaga mulutnya, tidak mampu menjaga lidahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya adalah pertobatan. Dampak pertobatan dari pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya adalah pertobatan perbuatan. Setelah hati dan pikiran saudara dibaharui, perkataan saudara juga bertobat, maka perbuatan dan tindakan yang saudara ambil dengan serta-merta akan juga mengalami pembaharuan. Jangan sampai tangan yang sama yang kita pakai mengangkat untuk memuji Tuhan adalah tangan yang sama yang kita pakai untuk memukul istri kita di rumah. Atau mungkin suami. Sekarang udah nggak musim juga lagi suami yang pukul istri, ada juga istri yang pukul suami. Sampai ada ayat, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Dirubah, hai istri-istri, tanduklah suamimu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu emansipasi, nggak cuma laki-laki yang memukul perempuan, perempuan ada juga yang memukul laki-laki. Jangan sampai tangan yang kita pakai memuji Tuhan adalah tangan yang sama yang kita pakai untuk menyakiti anak dan istri kita. Ataupun keluarga kita yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan, pikiran kita, hati kita, perkataan kita, perbuatan kita yang sudah menerima Kristus dan sudah dicurahkan oleh Roh Kudus harus bertobat. Karena itulah dampak yang paling nyata dari pencurahan Roh Kudus saat kita menerima Roh Kudus dan Kristus di dalam hidup kita. Pertobatan adalah dampak yang paling nyata yang harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar adalah orang yang percaya dan kita adalah orang-orang yang benar-benar memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya untuk menuntun dan menolong, menginsyafkan atas segala sesuatu yang dilakukan agar sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai dengan apa yang Kristus firmankan di dalam kehidupan kita. Saya berharap kiranya Roh Kudus ada di dalam hidup masing-masing kita, di dalam hati kita, pikiran kita, untuk menuntun kita selalu di dalam jalan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu, yang memisahkan kita dari Kristus, yang membuat kita menyimpang dari apa yang Roh Kudus katakan di dalam hati kita adalah keinginan kita, kehendak kita yang sudah berdosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, keinginan hatinya semata-mata adalah untuk berbuat dosa. Roh Kudus hadir di sana untuk meredam itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena kehendak kita, keinginan kita, semuanya sudah berdosa. Dan itulah yang terkadang membuat kita merasa kita jauh dari Allah. Cara kita berpikir, cara kita merasa, dan banyak hal lagi Bapak Ibu. Baik itu pergumulan, beban, segala sesuatu yang kita rasakan hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu hari ini. Saya tidak tahu masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, rumah tangga, atau segala macam. Tapi percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Roh Kudus dicurahkan sebagai penggenapan janji Allah. Jika Bapak Ibu hari ini memegang janji Allah secara teguh di dalam hidup Bapak Ibu sekalian, maka janji yang sama yang Tuhan genapi di masa-masa yang lalu adalah janji yang sama yang Tuhan akan genapi di dalam kehidupan kita. Apakah Allah yang Abraham sembah dan Allah yang kita sembah beda? Apakah Allah yang disembah Paulus dan Allah yang kita sembah beda? Tidak, jawabannya adalah tidak. Allah yang sama yang menolong Abraham, menolong Musa, Roh Kudus yang sama yang menggerakkan para rasul, Roh Kudus yang sama yang menolong setiap rasul dan orang-orang percaya pada masa itu, adalah Roh Kudus yang sama yang akan menolong kita, menuntun kita untuk kita tetap hidup di jalan yang Tuhan Allah sudah sediakan di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita menghidupi apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Kita menerima Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita. Agar segala sesuatu yang kita kerjakan, agar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, semua berkenan untuk kemuliaan Allah. Pendeta Dr. Petrus Octavianus pernah mengatakan
bahwa kerjakanlah, lakukanlah segala sesuatu di mana Allah dimuliakan, orang lain diberkati, dan saudara diuntungkan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani minggu-minggu ini dengan percaya bahwa Roh Kudus yang sama akan menuntun kita sepanjang jalan kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kapan kita dipanggil Tuhan. Mungkin besok, lusa, dan hari-hari selanjutnya. Tapi yang jelas ketika kita menerima Kristus, keselamatan menjadi bagian kita. Dan Roh Kudus yang Allah janjikan sebagai penghibur, menolong kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dulu saya adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak juga agnostik. Saya adalah dulu orang yang betul-betul tidak percaya Tuhan, tidak percaya ada surga dan neraka. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya bertobat dan saya berpikir bahwa iya ya, manusia mati itu kemana gitu loh. Kenapa orang takut mati? Karena orang nggak tahu setelah mati itu dia kemana. Ada orang yang pernah di penjara, keluar. Dia masuk penjara lagi takut nggak? Enggak, karena dia sudah pernah di penjara. Dia sudah tahu rasanya. Melakukan segala sesuatu kan yang pertama yang sulit. Sama seperti surga. Kita tidak tahu setelah mati itu kita mau kemana. Makanya orang takut mati. Tapi orang-orang percaya yang sudah ditebus Kristus dan sudah menerima Roh Kudus dalam hidupnya adalah orang-orang yang tahu setelah mati dia akan pergi kemana. Bapak Ibu, neraka itu siksaannya nggak sakit. Bukan itu yang ditakutkan. Yang saya takutkan dari neraka adalah kata selama-lamanya. Bukan siksaannya. Selama-lamanya. Nggak tahu kapan berakhir. Penderitaan, penyiksaan yang terjadi selama-lamanya. Kapan selama-lamanya? Nggak tahu. Sampai kapan selama-lamanya? Nggak tahu juga. Namanya selama-lamanya. Ibaratnya Bapak Ibu sudah tersiksa tapi nggak mati. Sudah pengen mati tapi nggak mati. Maka dari itu, karena Kristus sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Kita hidup di dalam Dia. Kita biarkan Roh Kudus bekerja menuntun hidup kita. Agar hidup kita berkenan di hadapan Allah. Dan segala yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah yang hidup. Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Yang kami percaya mendatangkan kebaikan. Hari ini kami bersyukur Tuhan. Bahwa kami masih Tuhan berikan waktu. Tuhan berikan kelayakan. Untuk kami boleh bersama-sama berkumpul dalam persekutuan hari ini Tuhan. Untuk merayakan hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus tercurah atas para rasul. Dan itu menjadi titik awal Tuhan bangkitnya gerejamu. Itu menjadi titik awal Tuhan. Semua orang yang percaya kepadamu menerima Roh Kudus, diberikan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Untuk dia menjalani hidup yang berkenan dan sesuai dengan firman-Mu. Bapa dalam sorga, hamba berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Baik dalam pergumulan mereka, dalam beban yang mungkin saat ini mereka sedang pikul. Mungkin saat ini mereka sedang dalam pergumulan yang besar. Kiranya Kau Allah yang menjawab setiap seruan dan doa mereka Tuhan. Sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan mereka. Baik itu secara ekonomi, sosial, dan banyak lagi Tuhan. Kiranya Kau Allah yang memulihkan kehidupan jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang menggenapi janji-Mu. Kau Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun. Mengasihi kami lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Maka dari itu tolonglah kami. Tolonglah jemaat-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada mereka untuk menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu yang kudus boleh menuntun mereka untuk tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk pos PI kami yang ada di Bali. Kami berdoa untuk pos PI yang dijalankan oleh Pak Fikire. Kiranya Tuhan menolong rencana ibadah yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni. Tuhan menolong agar semua berjalan dengan baik. Segala yang dipersiapkan juga
boleh berjalan dengan baik, ibadahnya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami juga orang-orang yang akan berangkat dari sini ke sana, Tuhan tolong dalam perjalanan agar sampai dengan selamat dan mengikuti ibadah dan boleh kembali lagi ke tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan yang menguatkan Pak Fikri di sana, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan yang menolong keluarganya, Tuhan berkati. Apapun yang beliau perlukan, Tuhan cukupkan. Dan kiranya kasih karunia Tuhan menolong beliau untuk terus berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang bergabung di GKRI Kalimanis. Kiranya mereka dapat terus dibimbing dan dimuridkan semakin bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Berkati juga Pak Budiani yang membimbing mereka di sana Tuhan. Dan jemaat-jemaat-Mu yang baru hadir di sana Tuhan yang memberkati. Sehingga Tuhan api kasih mereka boleh menyala. Kasih mula-mula mereka boleh terus berkobar Tuhan. Sehingga mereka boleh terus beribadah dan terus bertumbuh di dalam persekutuan mereka di GKRI Misi Aletheia Kalimanis Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk KB Tunas Aletheia dengan target murid 25 anak, kiranya Tuhan yang menolong agar dapat terpenuhi Tuhan tepat pada waktunya. Dan biarlah Tuhan yang mengirimkan anak-anak untuk dibina dan dibimbing di KB Tunas Aletheia Tuhan. Berkati juga guru-gurunya yang mengajar di sana, dan biarlah KB Tunas Aletheia ini boleh ada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa untuk Evangelis Hericin yang berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Tuhan menolong dalam setiap apapun yang beliau kerjakan, masa depannya Tuhan, kuliahnya Tuhan tolong, keluarganya, dan semua pelayanan beliau Tuhan yang memberkati. Dan biar beliau boleh menjadi berkat, tidak hanya bagi keluarganya Tuhan, tapi juga bagi jemaat-Mu dan bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bu Sri Surya yang berulang tahun pada tanggal 23 Mei. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan bagi Bu Surya. Tuhan yang menolong juga dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu Tuhan. Agar segala sesuatunya yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup beliau, dengan rasa syukur beliau boleh kerjakan dan menjadi berkat bagi keluarganya. Berdoa juga untuk Pak Tutu Tuhan yang berulang tahun pada tanggal 24 Mei. Tuhan memberkati hamba-Mu menjadi seorang ayah dalam pekerjaannya, menjadi seorang suami juga Tuhan tolong. Agar apapun yang menjadi pergumulannya juga Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan yang memberikan penyembuhan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Agar setiap saudara-saudara kami Tuhan, jemaat GKRI Misi Aletheia boleh memperoleh kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Sebab Kaulah dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib. Dan kami percaya Tuhan, pemulihan secara sempurna hanya kami dapat dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengerjakan sesuatunya dengan pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ini pengharapan kami yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sedikit pengumuman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan meminta jemaat melihat pameran bukunya Sarah di bawah setelah ibadah. Jadi Sarah ini ada persyaratan untuk tugas akhir skripsinya. Seperti pameran buku seperti itulah. Sudah disiapkan di bawah, jadi Bapak Ibu nanti setelah ibadah boleh turun ke bawah dan melihat-lihat. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Komsel yang cukup terkenal dan populer di kalangan anak-anak muda. Kalangan anak-anak muda. Kita akan mendengar kesaksian dari Komsel Mazmur.
Kalau kesaksian komsel ini berkumpul, tapi kalau komsel nggak pernah berkumpul. Shalom Bapak Ibu Saudara. Wih lemes ya. Shalom. Ya, komsel kami akan menyanyikan satu pujian. Pujian ini dulu sering dinyanyikan di anak sekolah minggu. Dan kami semua protes, lagu ini tidak cocok untuk anak sekolah minggu. Lagu ini lebih cocok untuk setiap kita yang dewasa. Mari kita dengarkan. Dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Sebentar, kalau semua orang cari uang, lalu Tuhan cari siapa? Kita dengarkan yang kedua. Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan saya? Siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang? Saya orang yang berdosa. Roh Kudus turun buat siapa? Saya. Roh Kudus turun buat siapa? Saya. Roh Kudus turun buat siapa? Saya, kamu, dan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Roh Kudus turun buat siapa? Saya, kamu, dan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebelum persembahan kita jalankan, kami akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dalam Mazmur pasalnya 107 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Disanalah kita berada di melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakanlah bergelombang, Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi
memberi kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat jemaat-Mu di tempat ini. Dan pagi hari ini kami kembalikan berkat-Mu hanya untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga berdoa untuk setiap majelis dan juga bendahara yang mengelola keuangan ini. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat roh takut akan Tuhan untuk mengelola keuangan ini dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan setiap persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Amin. Sebelum kami bacakan warta jemaat, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir? Tidak ada? Kami akan bacakan warta jemaatnya. Next. Untuk sekali lagi atas nama Gembala Sidang dan jemaat ya, mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Evangelis Heri Chin MTH ya. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga sekali lagi Gembala Sidang dan Majelis serta jemaat mengucapkan juga selamat ulang tahun buat Ibu Sri Surya tanggal 23 Mei dan Bapak Tutu yang berulang tahun di tanggal 24 Mei. Next, Mas Rio. Untuk dukung dan doakanlah pemilihan majelis baru ya. Misi LTA periode 23 sampai dengan periode 2027. Kiranya Tuhan jemaat dapat mengambil bagian dan berpartisipasi serta mengusulkan nama ya melalui komsel masing-masing ya. Dan juga bisa menjadi calon majelis ya. Mungkin kedepannya juga disertakan ya, mungkin bidang-bidangnya ya. Dan juga panitia majelis yang terbentuk ya, Bapak Pendeta Rio, Ibu Pendeta Devi, Evangelis Chin, Evangelis Soyuti dan Saudara Karis dan Leo dan serta Saudari Bestin. Nama-nama yang ada dalam panitia tidak bisa dipilih ya, menjadi majelis. Untuk jadwal penata layanan, mungkin silakan Bapak Ibu baca. Dan juga nanti akan dikirim melalui grup di WA masing-masing. Next, Mas. Ya. Untuk doa pagi bisa dilihat. Next. Dan juga untuk ibadah minggu ya. Tanggal 4 Juni. Next, Mas. Ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain, Pak Heri? Kalau nggak ada, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian jemaat. Ikuti Kau saja Tuhan, jangan
doksologi. Puji Allah, Bapa Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkah. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus menyertai kita sekalian.